Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali lagi kita di obrolan budaya. Betul sekali. Dan senang sekali saya Enggi. Saya juga Indi. Kita hadir di obrolan budaya hari ini, Nindi, pastinya dengan topik yang kayak ini sangat cocok sekali untuk kita. Betul. Kita yang bahas juga gitu kan. Mewakili suara-suara Gen Z dan juga milenial Enggi ya. Betul sekali. Dan juga tidak lupa kita menyapa untuk seluruh penonton yang sudah menyaksikan di UCTV di channel 130, juga di YouTube RRI Makassar, dan juga mendengarkan Sahabat Budaya ada di 92,5 FM Pro 4 Makassar. Betul sekali. Dan hari ini kita akan kulik habis tentang penerapan budaya tabe untuk generasi Gen Z. Generasi kita. Betul, generasi kita. Dan hari ini juga tidak kita berdua saja yang kita, tapi juga kita membawa dua orang tampan dan menawan hari ini untuk sama-sama kita berdiskusi, berdialog tentang budaya tabe ini. Kita kenalan dengan Kakak Abdi Mahesa. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah. Salam sehat untuk kita semua. Nah, beliau ini juga mungkin banyak teman-teman di luar sana yang tahu, apalagi pemuda-pemuda pemudi Sulawesi Selatan, bahwa beliau adalah budayawan Sulawesi Selatan yang sangat mencintai daerahnya. Betul, Kak? Dan sekarang Kakak Abdi ini sedang mengemban ilmu S2 di Universitas Indonesia. Betul, Kak? Ya, kebetulan saya ngambil kajian tentang ilmu susastra secara khusus kebudayaan. Wah, saking cintanya dengan budaya. Oke, kita siap-siap sebentar, Kak ya. Oke, sambil siap-siap juga Nindi, tadi ada Kak Abdi Mahesa, dan ini juga salah satu beliau yang kayaknya saya sudah beberapa kali bertemu ya. Oke. Ada Kakak Asriadi. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini kegiatan aman ya, Kak? Ya, aman-aman. Ini dan pokoknya di kesampingan semua untuk di obrolan budaya ya, Kak ya? Siap demi obrolan budaya, yang lain jadwal di cancel. Wah, luar biasa. Iya, karena sebenarnya Kak Asriadi ini juga cukup sibuk, Nindi, karena beliau juga dosen juga iya, motivator juga iya, terus juga kayaknya menjadi seseorang yang mengajarkan tentang public speaking juga iya ya, Kak Asriadi ya. Apalagi baru-baru kalau nggak salah tuh ada mengeluarkan buku juga ya. Iya. Oke, itu pokoknya kegiatannya Padat merayap gitu ya. Tapi untuk semua ini, untuk pemirsa, hadirlah dua beliau ini untuk kita kulik tentang budaya tabe pada generasi milenial. Oke. Langsung saja mungkin ya nih. Boleh. Mungkin kita kenalan dulu sama budaya tabe, karena mungkin pemirsa juga banyak yang menyaksikan bukan dari Sulawesi Selatan. Mungkin dari Kak Abdi dulu. Ya, terima kasih banyak kawan-kawan semua. Saya sangat bangga sekali ya bisa diundang di RRI untuk melihat fenomena Gen Z dan juga pandangan Gen Z terhadap tabe. Idealnya tabe ini merupakan salah satu bentuk sikap tubuh yang menggambarkan rasa permisi atau undur diri saat masyarakat, saat person itu ingin melakukan sesuatu atau setelah dia melakukan sesuatu. Budaya ini juga dikenal di masyarakat Sumatera yang mengenal dengan istilah tabik ya. Saya pernah ke Lampung, pernah ke Palembang, mereka juga mempopulerkan istilah tabik ini, dan pemaknaannya juga sama, yang merupakan kesan atau pandangan mereka atau suatu ujaran yang menyatakan rasa permisi atau memohon pamit gitu. Nah, kalau tapi saya amati dari kandungan makna dan juga sistem budaya kita, tabe itu merujuk pada suatu rasa kesantunan atau suatu tindak perilaku yang mengarah pada kerendahan hati ya. Dia merendahkan hatinya, merendahkan dirinya kepada orang sekitarnya, karena kita kan menjunjung tinggi budaya Sipakatau. Nah, salah satu manifestasi dari Sipakatau itu adalah mereka selalu merendahkan hatinya, merendahkan pikirannya, ketemu dengan orang-orang, sehingga lahirlah budaya itu sebagai wujud dari rasa tenggang rasa, rasa solidaritas, kerukunan, dan juga hubungan emosional yang kuat. Jadi tabe itu bukan hanya sebagai pembuka kata, bukan hanya sikap tubuh, tetapi lebih mendalam lagi adalah suatu bentuk pernyataan diri kita bahwa kita ini menghargai orang-orang yang ada di hadapan kita. Jadi prinsip tidak ada hierarki ya, tidak ada yang lebih tinggi, semua setara karena ada nilai sopan santun yang dibangun.
Oke. Wow, itu satu kata tapi ternyata maknanya cukup dalam Iya, ya Kak Abdi dia ya. maknanya bukan hanya kata kerja yang artinya menundukkan diri, tetapi juga kata sifat menghormati kepada Oh, oke. orang-orang yang kita hadapi gitu. Oke, pantas. Berarti kan kalau yang saya tahu tuh tabe ya permisi gitu Iya. kan. Iya, Tapi iya, ternyata kalau misalnya kita menawarkan misalnya kayak Iya, makanan gitu, tabe Iya, silakan gitu ya. orang mau undur diri tabe masih benar. mangga artinya tabe pemomporang ya. Jadi tabe itu sebenarnya adalah bukan hanya sikap tubuh menundukkan badan, tetapi menyatakan diri bahwa kita ini tidak memiliki kuasa atas orang-orang di sekitar kita. Tidak ada oke. rasa mempengaruhi, tidak ada rasa menjadi mayoritas, tidak ada rasa menjadi orang yang superioritas, Betul, tidak ada. betul. Kita setara gara-gara Oke. ada namanya tabe. Oke, berarti dengan kita tabe ke orang lain tuh tidak berarti meninggikan orang lain dan tidak merendahkan kita ya. Iya. Tapi itu bentuk penghargaan. Penghargaan secara inklusif terhadap orang-orang di sekitar kita. Oke. Jadi kalau misalnya tadi Kak Abdi bilang ada juga di Sumatera, artinya memang mungkin ya itulah budaya Indonesia ya Kak Ya, Abdi ya. itulah contoh budaya Indonesia, budaya Melayu pada khususnya ya, merambangkan bahwa sopan santun itu lebih diutamakan sebelum orang melanjutkan ucapan kepentingannya apa, urusannya apa, orang itu harus dinilai dulu dari mana perilaku awalnya ke kita. Oh. Kalau dia pintar tabe-tabe itu layak ditanggapi ya. Bahasa Makassarnya layak dibati-bati ya. Oke, Dengan layak dibati-bati. ditanggapi. Kalau dia dari pandangan awalnya, dari penampilan awalnya dia pintar menghormati kita, pasti vibes yang kita perlihatkan juga itu sesuai dengan apa yang dia perlihatkan ke kita. Oke, berarti kalau saya mau cari calon suami juga kayaknya kriteria nambah nih, yang pintar tabe-tabe Ya, gitu ya. begitu. Kita permisi Supaya gitu bisa ya. saling menghormati ya, Ya, Kak. Bukan iya. cuma kita yang menghormati tapi kita juga dihormati. Betul. Ya, betul. Itu tadi dari Sumatera juga ternyata ada. Nah, Iya. ke Kak Asriadi juga sebagai Iya. dai muda Makassar. Kalau kita balik ke Islam zaman dulu, apakah ini juga ada semacam budaya tabe ini di Islam gitu? Iya, baik. Kalau kita lihat dari perspektif Islamnya, tabe itu sesuatu yang sangat bernilai dan fundamental di Islam, ya. Bahkan kalau kita rujuk beberapa hadis dan ayat itu kan tabe itu mengandung juga unsur mapakalebi ya, mengandung unsur memuliakan. Dan kalau kita tarik lebih jauh benang merahnya, memuliakan di dalam hadis itu kan diistilahkan dengan at-ta'zim atau at-takrim, memuliakan. Dengan kita menundukkan diri, sikap merendah di depan orang berarti bukan kita memuliakan orang, tapi sejatinya kita muliakan diri kita. Jadi merendah bukan berarti merendahkan diri, tetapi bagaimana ada sikap penghargaan, pemuliaan kepada orang, dari yang muda ke yang tua, dari yang istilahnya biasa-biasa saja, dan memberikan penghormatan kepada mungkin orang yang punya otoritas sosial yang lebih tinggi daripada kita. Tetapi melihat lebih jelasnya di situ ada kesetaraan. Dengan konsep mapatabe itu bukan merasa rendah diri daripada orang lain, tetapi kita rendah hati dengan sikap. Sehingga memunculkan apa? Memunculkan sikap saling santun, sayang menyayangi. Bahkan di Islam kan hal-hal seperti itu sangat didukung sekali. Bagaimana ketika Nabi ingin masuk ke suatu daerah, Nabi sangat menghormati kepala-kepala daerah tersebut. Ketika bahkan di dalam rumah ya, Nabi sangat menghormati dan menghargai istrinya. Bahkan sebelum masuk rumah pun, ketika kondisi Nabi bukan dalam keadaan mohon maaf, waktu-waktu tertentunya dia masuk ke rumah, ada kadang dia dakwah lama di luar tapi baru masuk, bahkan Nabi rela menunggu di depan pintu. Untuk apa? Penghargaan, tabeknya tidak mau mengganggu istrinya yang sedang istirahat misalnya. Nah, jadi konsep-konsep itu sudah ada di dalam Islam dan menjadi nafas ketika ketemu dengan budaya-budaya mapatabe yang ada di Bugis Makassar sendiri. Artinya memang sejalan ya Kak Asriadi Betul, ya. sangat sejalan. Oke, tapi kalau itu dari sisi Kak Asriadi sebagai dai muda. Tapi kalau dari dosen sendiri nih Kak, sebagai dosen melihat dari sisi akademisinya tuh bagaimana Kak, atau apakah mungkin nih kalau misalnya nilai-nilai dari budaya tabe ini sendiri itu bisa menjadi salah satu muatan kurikulum lah? Itu harus, dan sebenarnya dari sisi kurikulum sudah ada sejak dulu ya. Dan Gen Z kayaknya zaman sekarang itu tidak terlalu merasakan Yes. ya. Bahkan dulu
ketika ada seorang murid atau siswa yang melanggar, ya dalam tanda kutip dia dihukum nih sama gurunya. Ya, ketika dia pulang ke rumah dan orang tua tahu kenapa anak ini dihukum, pasti orang tuanya tambah hukumannya. Nah, kalau sekarang apa? Jangankan itu, dipolisikan gurunya. Nah, apa yang terjadi itu disebabkan karena ada pergeseran nilai yang saat ini mungkin ya mohon maaf diganggu dengan adanya aktivitas di media sosial yang sangat banyak dibandingkan bagaimana ada pertemuan sosial. Sehingga yang kita butuhkan adalah strategi-strategi budaya masa lalu itu harus dihidupkan kembali. Sehingga apa? Sehingga nilai-nilai yang sudah ada itu menjadi sesuatu yang bisa diaplikasikan dan diimplementasikan di kehidupan dalam sekolah, dalam dunia akademik sampai kampus sekalipun. Ya. Artinya memang kata viral itu jadi seperti kayak udahlah viralin aja, viralkan saja gitu. Jadinya mungkin menutup dengan hal-hal yang dulu sudah pernah terjadi ya, Kak Asriadi ya. Aku juga penasaran sama Kak Abdi karena mungkin kita umurnya nggak terlalu jauh beda di kakak juga baru-baru merasakan dunia perkuliahan terus lanjut lagi perkuliahannya. Nah di circle kita nih gimana sih budaya tabe ini di milenial kalau Kakak Abdi sendiri rasain gitu? Saya melihat untuk tabe itu kan saya dari perspektif Sulawesi Selatan ya. Betul. Bukan dari lingkungan saya di Jakarta. Yang saya lihat di anak muda di Jakarta, di Makassar itu tentang kesantunan itu juga semakin hari bukan hal yang populer untuk dia bangun karena mereka cenderung menerapkan ideologi atau pandangan bahwa kalau kau menghormati saya itu harus dengan komitmen, harus dengan kau mendengarkan, menyimak dengan baik apa yang saya sampaikan. Pandangan mata harus sinkron, bukan lagi istilah tabe itu. Jadi kendala inilah yang menyebabkan bahwa terjadi suatu pemaknaan yang terputus antar generasi tabe di kalangan milenial, Gen Z begitu ya. Jadi saya pikir peranan dari pendidikan itu penting. Saya pikir juga tabe itu baru dipakai ketika mahasiswa menghubungi dosennya ya. Iya betul. Sama senior. Iya, TBK, ya gini-gini. Baru itu baru pakai kata itu ya. Ketika sehari-hari komunikasi dengan orang yang lebih tua, mungkin sudah sangat jarang dan juga kurang maksimal. Katanya ini sekadar basa-basi yang tidak terlalu utama dalam komunikasi. Kan komunikasi kan itu sifatnya arbitrer ya, yang mana suka. Jadi masyarakat lebih suka bahwa tidak perlulah basa-basi, langsung to the point lah. Nah itulah pandangan Gen Z itulah yang sebenarnya merusak nilai kesantunan kita. Karena tabe itu bukan sekedar basa-basi, tapi tabe itu adalah pernyataan sikap bahwa kita ini menghormati dia. Oke. Biasanya juga kalau kita baru kenal pakai tabe, terus nanti 1 tahun 2 tahun udah nggak ada tabe-tabe. Ambilkan saya Kak dulu itu. Bahkan di rumah kita aja sendiri gitu ya kan, sama orang tua kadang-kadang lupa gitu untuk tabe diambilkan ini gitu. Tapi tadi saya tertarik sama yang bahwa memang sama tabenya tuh cuma sama senior gitu ya. Itu biasanya tabe tuh karena memang bukan mengartikan bahwa sopan santun sama senior, tapi karena takut lah misalnya. Takut, ada kepentingan gitu kan. Sama dosen pakai kata tabe juga. Jadi sehingga saya pikir hal itu dipandang berlaku pada kelompok tertentu karena umur ya, karena umur dan karena kedudukan atau posisi orang yang dipanggil tabe itu. Akhirnya bergeser ternyata ya. Nah kalau dari Kakak Asriadi yang mungkin juga sering ketemu anak milenial karena ngajar juga, motivator juga. Ini apa sebenarnya yang menyebabkan pergeseran budaya tabe ini? Jadinya kita harusnya kepada orang yang tua saja dan orang yang kita takuti saja gitu akhirnya. Tapi nanti kita jawab Kak Asriadi. Oke. Kita break dulu ya. Suara indah, ramah penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata.
kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Masih di RRI Net pemirsa, obrolan budaya hari ini tentang penerapan budaya Tabe terhadap generasi Gen Z. Tadi sempat terpotong ya Kak Adi ya tentang kenapa akhirnya Tabe ini bergeser dari yang harusnya kita pakai sehari-hari, tapi malah hanya digunakan kepada orang yang lebih tua atau orang yang kita takuti gitu Kak. Dari segi pendidikan mungkin. Ya, dari sisi pendidikan sama dengan kehidupan sehari-hari sebenarnya ya Kak. Jadi terkait dengan praktek budaya itu tergantung kebiasaan sebenarnya. Kenapa budaya itu bergeser? Karena memang ada kebiasaan yang bergeser. Ya, dulu ketika ada hal-hal yang terkait dengan pertemuan antar keluarga itu ketemu langsung, ada masalah orang tua langsung nasihati ke anaknya, ada masalah di sekolah guru langsung nasihati muridnya. Tapi sekarang dengan zaman zaman serba digital ini, kadang nasihat itu hanya ditemukan di Zoom. Bahkan ketika punya masalah, rata-rata seorang anak atau seorang murid itu lari mencari informasi di medsos. Akhirnya apa? Ruhnya tidak ketemu. Ruh itu kenapa tidak ketemu? Karena kadang ada orang yang buat status tidak sesuai dengan kondisi hatinya, dengan apa yang harus ditampilkan di statusnya, sehingga batinnya tidak tersentuh. Sehingga yang harus dilakukan saat ini bagaimana ada pertemuan-pertemuan antara rasa, ketemu secara langsung supaya apa? Ketika kita ketemu dengan orang yang lebih tua, lebih arif daripada kita, yang tersentuh rasanya dan di situ muncul kearifan. Sehingga apa? Budaya Tabe itu secara naluriah muncul. Tapi kalau hanya sebatas mencari informasi, mencari inspirasi dari medsos, terkadang itu enggak sampai. Kenapa? Karena kita belum mendapatkan penjelasan yang lebih matang. Ya, sehingga
bukan hanya dibutuhkan belajar mencari inspirasi di media sosial, tetapi juga harus bagaimana kita kembali ke ruang-ruang pertemuan antara anak dan orang tua, antara murid dengan guru, seperti itu. Oke, berarti memang artinya sebaik-baiknya bertemu di sosial media ya Kak Sri. Memang bertemu secara langsung itu juga menjadi salah satu faktor untuk bisa memiliki nilai sosial yang lebih tinggi gitu ya. Betul. Oke. Nah tapi kalau tadi sempat Kak Abdi bilang katanya kalau anak-anak sekarang itu apalagi mahasiswa-mahasiswa kita sebutnya kayak gitu aja ya. Itu biasanya memang bilangnya tabe itu kalau memang mau picet dosennya gitu dan lain-lain. Nah kalau dari Kak Asriadi sebagai dosen, apakah memang melihat adakah memang fenomena yang seperti itu dari teman-teman yang mungkin ada di perkuliahan? Betul, itu kondisi realnya terjadi Kak. Ya. Kenapa saya katakan terjadi, saya alami sendiri ya. Tapi begini, banyak juga sebenarnya mahasiswa itu yang kurang etis ya dalam tanda kutip ketika mengechat dosennya. Bahkan jangankan kata Kak Abdi tadi tabe itu masih ada, sudah tidak ada kata tabenya. Langsung saja, Assalamualaikum Pak, ada ji waktu tak masuk. Kan biasa seperti itu ya. Padahal seharusnya ya ada tabe Pak, mohon izin dan lain sebagainya. Itu bahkan bergeser. Kenapa? Karena mungkin kesadaran seorang pendidik juga yang tidak memberikan arah yang lebih jelas kepada murid-muridnya, kepada mahasiswanya. Sehingga ini butuh kesadaran secara bersama ya. Nah, itu dan dia. kalau ada tadi mahasiswa atau yang mengatakan bahwa hanya lebih senior yang dia munculkan kata tabe itu, bisa saja dia aplikasikan bahasa mahfuzat yang mengatakan bahwa kullu maqalim maqam, kullu maqamin maqal. Setiap kata ada tempatnya dan setiap tempat ada kata-katanya. Sehingga ketika ketemu dengan para Gen Z-nya, mungkin aksen-aksen Gen Z bahasanya keluar. Tapi kalau ketemu kadang berkurang disebabkan kenapa? Terlalu biasa keluar kata-kata dari mulutnya, akhirnya kurang kata-kata penghormatan kepada yang lebih senior mungkin. Oke, berarti memang artinya tadi yang sempat saya garis bawahi itu berarti antara dua belah pihak ya, kayak antara yang istilahnya mungkin yang muda juga harus sadar diri, yang juga mungkin yang sebagai dosen juga mungkin harus mengajarkan atau meluruskan yang bagaimana sih anak-anak sekarang untuk kedepannya dengan budaya tabe ini ya Kak Asriadi. Yes, betul. Jadi memang bukan cuman kita sendiri nih yang harus introspeksi diri, tapi juga ternyata memang budaya itu adalah tanggung jawab semua semua orang ya Kak. Yes, betul. Tanggung jawab bersama seperti itu. Ya. Oke. Ngomong-ngomong kata bersama nih, kapan nih saya sama Kak Abdi bisa bersama? Enggak ya, itu Jangan salah fokus. tapi pertanyaan. Nah, Kak Abdi, ini kan Kak Abdi juga mahasiswa juga dan segala macamnya. Nih kira-kira adakah solusi gitu sesama milenial gitu untuk bagaimana kita bisa terus berlanjut nih penerapan tabenya antara sesama kita juga bisa, atau tidak hanya sebatas ke orang tua atau yang orang kita takutkan? Ya sebenarnya tabe itu yang saya tangkap tadi dari pandangan itu merupakan hal yang penting dan utama lagi ya, bukan sekedar hal yang perlu disosialisasikan, perlu dibina, perlu disebarluaskan. Tabe itu bagi saya adalah kewajiban untuk menegaskan jati diri kita ya. Karena di era yang digital, di zamannya modern ini, yang sering kita pakai untuk memunculkan saya pikir avatar-avatar baru ya, atau tokoh-tokoh baru di luar diri kita, itu kita selalu menampakkan karisma kita di orang-orang. Nah, dengan menampakkan karisma itu kita selalu mengkonsumsi atau memiliki barang-barang yang branded ya. Pertanyaan saya, apakah barang-barang itu menjelaskan sifat-sifat kita? Apakah barang-barang itu menjelaskan identitas kita, karakteristik kita, jati diri kita? Belum tentu. Nah, yang menjelaskan diri kita itu adalah kebudayaan. Karena di dalam kebudayaan itu dinilai norma-norma, moralitas, etika, dan estetika. Jadi ketika ada pengembangan diri yang ujung-ujungnya bukan merujuk pada moralitas itu tidak bisa dijadikan sebagai proses aktualisasi diri. Nah, untuk mengaktualisasi diri kita hari ini, salah satu modal utamanya itu adalah sopan santun. Dan juga tindak tutur yang sangat luhur ya, berbudi pekerti luhur. Nah, itulah yang salah satu manifestasi konkretnya itu adalah dengan kata tabe. Jadi tabe itu bukan hal yang sifatnya
bisa dipelajari, tetapi hal yang wajib dimiliki, karena itulah yang menunjukkan kualitas kita sebagai manusia yang beradat, manusia yang berakal, manusia yang berbudi pekerti gitu. Oke. Jadi selama kita masih Sulawesi Selatan, darahnya ini harus darah Tabe juga mengalir ya, Kak Harus, ya? bahkan kalau ada orang luar yang tiba di Sulawesi Selatan itu diajarkan cara bagaimana tabe-tabe. Cara memilih jodoh juga harus pintar tabe-tabe, karena orang mau memilih jodoh itu dia harus tabe-tabe dulu. Dengan cara apa? Tidak langsung dikawini. Ada dulu proses namanya mamanu-manu, jangan-jangan ya. Yang kedua ada namanya mapese-pese ya, pace-pace, lalu ada namanya mak duta. Jadi prosesnya itu selalu diliputi nuansa tabe juga, karena tidak langsung eksekusi. Ada proses ada proses untuk mencapai hal yang dianggap sakral itu. Jadi kapan rencana, Kak? Maksudnya kan Tabe ini gitu loh, Kak. Tabe ini Kan tadi udah dijelaskan kan? Tabe ini kalau perlu dimulai secepat mungkin, karena itu hal yang utama untuk menunjukkan ciri-ciri kita sebagai Saya orang telepon Mama Aji dulu secepatnya. Oke. Tabenya ya. Kak, aku ada pertanyaan yang cukup bikin penasaran, karena kan Tabe itu salah satu kekayaan kita juga, kekayaan budaya. Apakah tidak ada kemungkinan untuk kemudian suatu hari kita bisa daftarkan sebagai kekayaan intelektual? Jadi dia ada mungkin berkasnya gitu, bahwa Tabe ini benar-benar dari Sulawesi Selatan gitu, Kak. Sejauh ini Tabe itu cuma terdaftar di KBBI, sepertinya di KBBI sebagai bahasa Indonesia, yang merupakan sumbangsi dari orang Sulawesi Selatan terhadap ragam bahasa Indonesia, sehingga kata Tabe itu ketika kita ditulis di artikel itu tidak perlu lagi pakai huruf miring, harus huruf tegak, karena itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Artinya kita mengindonesiakan bahasa Tabe agar dikenal di masyarakat. Jadi bukan lagi pakai kata mangga ya kalau di Sunda ya, mangga, betul. bukan lagi kata punten ya, tapi harus juga dipopulerkan ini istilah Tabe, karena masyarakat Sulawesi Selatan ini harus bersaing lah ya dengan orang-orang yang ada di luar sana, dengan ciri dan juga ikon dari kita. Ketika menyebut Tabe berarti inilah identitas dan simbol dari orang Sulawesi Selatan. Saya juga ketika mahasiswa waktu di Jakarta itu kalau chat dosen pakai kata Tabe, walaupun dia nggak tahu arti Tabe itu apa ya, dia nggak tahu arti Tabe itu apa. Pas tanya Mas Abdi Tabe itu apa, langsung saya kirimkan linknya dari Google. Tabe itu artinya supaya tidak perlu dipenjelaskan panjang lebar. Udah masuk ke BBI berarti bukan bahasa asing lagi. Bukan lagi dong. bahasa asing. Itu udah termasuk bahasa Indonesia. Justru Tabe. yang asing itu di Sulawesi Selatan, Mas. Gensinya yang itu dia. mengasingkan itu, negara tidak mengasingkan lagi yang asing istilah juga itu. kita berdua sih kami. Ya Allah. Tapi by the way, ngomong-ngomong soal asing nih, Kak ya. Jadi memang anak-anak sekarang tuh mungkin taunya ya udah Tabe tuh cuman istilah kata permisi aja. Jadi mungkin ada yang diganti dengan excuse me, ya kan? Ya udah artinya sama aja, dia bilang permisi. Nah itu gimana sih, Kak? Karena memang mungkin itu Sama dari nggak pemikiran ya mungkin kayak saya gitu kan. Yang penting bilang permisi aja, dalam kata apapun itu bisa. Kalau dalam konteks tadi seperti yang disampaikan Pak Ustadz tadi tentang konteks ada ruang dan waktu. Kalau kata excuse me dan permisi itu bagi saya ada nilai rasa yang kurang. Karena tidak dalam itu tidak terkandung perasaan merendahkan hati kita kepada orang yang kita sapa excuse me. Excuse me itu sifatnya egaliter ya, artinya menyetarakan orang, walaupun orang tua disetarakan. Tetapi kata-kata Tabe kita meninggikan orang yang tua gitu, artinya supaya dia mengayomi kita sebagai seorang yang di bawah gitu kan. Jadi tidak ada rasa sipaka tahu, tidak ada rasa sipaka ingat. Sifatnya setara dan datar dan tidak memiliki nilai rasa yang kuat dalam komunikasi. Nah itu dia, berarti memang Tabe itu bukan hanya sekedar kata ya. Iya, bukan hanya sekedar kata, tetapi suatu ideologi yang kita anut sebagai modal kita agar terjadi keharmonisan dalam bersosialisasi. Oke, gitu. dan itu jangkanya cukup panjang kan ya untuk kedepannya Untuk kita sama siapa saja gitu ya. Iya, ke siapa saja. Saya bahkan di HP saya ketika ketik huruf T langsung tertulis Tabe. Jadi otomatis. Oke. Nah, kalau dari Kak Asriadi, dari tadi kan kita ngebahas tentang memang adanya pergeseran budaya di anak-anak muda. Nah, dari Kak Asriadi sendiri kira-kira bagaimana sih Kak
untuk melihat pergeseran ini? Adakah mungkin yang Kak Asriadi sebagai dosen mungkin di lingkup perkuliahan itu memberikan hal yang mungkin bisa saja menjadi landasan atau mungkin tiang lah untuk anak-anak muda mulai lagi untuk bisa menerapkan yang namanya budaya tabe? Baik Kak. Terkait dengan hal itu, memang kita harus muhasabah diri untuk konteks kekinian ya. Yang perlu muhasabah dari kita semua, baik para pemirsa yang sementara menonton, begitu pun kita yang ada di studio ini, bahwa nilai itu harus kita munculkan di setiap aktivitas kita. Bagi dosen, kondisi Mapatabe ke mahasiswanya minimal ajarkan mahasiswa itu jangan mencuri data dan lain sebagainya. Jangan muncul yang namanya plagiasi. Bahkan ketika kita mengutip informasi yang ada di tulisan, di artikel, di makalah, di skripsi, tesis, dan disertasi, itu kan harus dimunculkan referensinya. Itu merupakan salah satu budaya yang harus muncul. Ketika referensi muncul berarti ada nilai kejujuran, minimal kita mapatabe di mana mengambil informasi itu. Sehingga di situ tidak ada lagi dusta, di situ tidak ada lagi kebohongan, di situ bahkan ada kejujuran, mengakui mengakui karya seseorang, dan itu kita munculkan di karya kita. Akhirnya itu menjadi sesuatu yang menemukan value yang baru, nilai yang baru. Hal-hal itu yang perlu diterapkan. Jadi seorang pengajar, seorang dosen minimal menanamkan nilai-nilai kejujuran pada saat ingin mengeluarkan argumentasi ke mahasiswanya, pada saat ingin diarahkan mahasiswanya dalam menulis karya-karya terbaiknya untuk menjadi generasi yang tercerahkan dan tercerdaskan di masa-masa yang akan datang. Oke, berarti dari hal kecil pun itu bisa membuat anak-anak mahasiswa itu untuk bisa sadar ya, Asriadi ya, dengan yang namanya budaya tabe itu. Tidak hanya dengan kata-kata tabe, tapi juga dengan cara seperti itu ya, Asriadi ya. Apapun itu. Jadi dari sisi pemberian tugas, dari sisi penanaman nasihat ya, baik di awal ataukah di akhir perkuliahan, di situ perlu ada sentuhan itu. Kenapa? Karena yang memang mau disentuh batin dan menunjukkan jati diri kita selaku manusia. Oke, berarti memang sebenarnya kita bisa mulai dari hal-hal kecil ya Kak, atau dari rumah dulu ya kan, dengan orang-orang. Karena biasanya kita tuh justru malu-malu sama orang di rumah gitu untuk bilang tabe kayak iman meluku kayak ya udah sih di orang-orang rumah aja. Padahal mungkin kita bisa mulai itu dari rumah ya Kak ya. Betul. Perlu. Betul, oke. Nah, kalau dari Kak Abdi sendiri nih, Kak Abdi sebagai budayawan muda ya Sulawesi Selatan. Nah, melihat untuk anak-anak muda untuk mencintai budayanya sendiri di luar dari tabe sendiri ya, karena kan memang pasti Sulawesi Selatan punya banyak budaya. Nah, kira-kira gimana sih Kak? Karena ya dari satu budayanya aja mungkin kita sudah punya banyak fenomenal lah. Gimana dengan semua budaya yang ada di Sulawesi Selatan? Kira-kira tuh anak muda seperti apa sih? Iya, kita tahu bahwa ciri dari masyarakat Sulawesi Selatan itu sebelum yang di luar dari kawasan urban ya, itu secara garis besar dia bekerja di bidang agraris dan maritim. Dan ciri khas itu tergambar dari pola-pola kehidupan tradisional mereka. Nah, dalam pola-pola kehidupan tradisional mereka itu ada budaya yang menghidupkan mereka untuk bersosialisasi dan mengekspresikan jiwa seni mereka. Nah, melihat potensi yang besar ini di Sulawesi Selatan, tentu peran anak muda sebagai pionir dalam pembangunan kebudayaan apalagi di regensi ini sangat menentukan nasib budaya ke depannya. Saya pikir budaya bisa terselamatkan melalui digital karena kita bisa bermanuver ya dengan memanfaatkan teknologi. Saya rasa seperti naskah-naskah lontara tuh sudah tidak kita baca lagi secara langsung. Kita sudah bisa mendigitalisasi, membaca melalui melalui visual yang ada di medsos gitu kan. Secara dulu orang-orang sering mendengarkan dongeng-dongeng. Nah, itu juga potensial untuk ditransformasi ke podcast-podcast atau talk show karena bisa didengarkan kapanpun ya. Jadi saya pikir ketika anak muda ini mensinergikan ya antara teknologi dan kebudayaan, saya pikir kita punya jati diri ini juga akan bisa bertahan. Karena saya pikir kita orang Sulawesi Selatan diberikan dua tangan,
tangan kanan untuk menjemput masa depan, tangan kiri untuk memegang masa lalu. Wih. Di sisi lain kita sangat fanatik terhadap masa lalu kita, di sisi lain juga kita sangat pionir dan visioner dalam menjemput masa depan. Jadi dalam budaya kita tidak pernah disuruh untuk terlalu konservatif ya. Kita harus fleksibel, kita harus adaptif, responsif terhadap perubahan, tetapi kita harus tetap menanamkan ya. Karena Ki Hajar Dewantara itu menanamkan dalam diri mereka itu, di dalam diri bahwa bangsa akan besar itu karena ada filosofi trikon, yaitu kontinuitas, konsentris dan kreativitas. Yang penting itu kontinuitas, yaitu bagaimana dia bisa mempertahankan budaya mereka, mempertahankan nilai-nilai yang ada sebagai modal mereka untuk memperkenalkan diri mereka di global gitu ya. Jadi mari saya lihat bahwa potensi kita ini sangat besar, tinggal bagaimana kita gali. Setelah kita gali, kita selamatkan, kita publikasi, kita lalu kita langsung kembangkan. Setelah kembangkan, kita langsung mendayagunakan. Setelah kita mendayagunakan, kita langsung membina itu agar tidak punah. Jadi 4 hal ini saya pikir sangat penting dalam melestarikan ya, mempertahankan dan memajukan kebudayaan kita. Setuju. Jadi kuncinya tadi ada 4. Nah, kalau misalnya pemirsa dan juga sahabat budaya ingin menyaksikan dan mendengarkan banyak hal lagi yang kita akan ulik tentang Tabe, habis yang satu ini kita akan kembali. RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Suara indah, ramah penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia.
sesungguhnya. Baik pemirsa di RRI Net dan juga pendengar di 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar dan juga seluruh dari Pro 4 se-Indonesia ya Nindi. Kita masih di obrolan budaya dan juga masih bersama Kak Abdi Mahesa dan juga Kak Asriadi. Kita lanjut lagi Nindi. Lanjut lagi. Tadi juga sempat dibahas sedikit sama Kak Abdi tentang berbau teknologi yang ternyata bisa dikesinambungan dengan penerapan budaya-budaya kita gitu. Diselipkan lah. Ya. Nah, aku penasaran dari dunia pendidikan nih. Adakah celahnya budaya kita masuk di berbagai macam metode pembelajaran nih Kak Suryadi? Iya Kak, sangat berpeluang masuk ya. Bukan hanya sebatas kita bicarakan di tempat ini, tetapi itu bisa menjadi ilmu terapan di mana-mana. Menarik sih sebenarnya dari sisi pengembangan dunia digital ya. Dari sisi teknologi yang perlu banyak sebenarnya adalah konten-konten yang memunculkan kebudayaan itu. Jadi jangan hanya sesuatu yang viral, mohon maaf joget-joget dan lain sebagainya yang dimunculkan, tetapi para Gen Z dimanapun berada justru munculkan hal-hal yang menunjukkan bahwa jati diri kita itu selaku orang yang berbudaya, beretika, beretiket dan berestetika itu yang harus tampil ya, sehingga kurikulum itu masuk, apalagi kurikulum merdeka ya. Kurikulum merdeka belajar ini kita serba merdeka tetapi bukan hilang akhlak, bukan hilang budaya, tapi justru kurikulum merdeka ini membawa kita bagaimana memunculkan kearifan lokal masing-masing ya. Sehingga mohon maaf ya, bukan mengatakan wow, tapi memang sangat wow. Obrolan budaya ini bisa menjadi salah satu referensi, bukan cuma di Sulawesi Selatan, tapi di Indonesia bagaimana ini bisa dipertontonkan di dalam kelas sekalipun. Jadi sebelum misalnya kelas budaya, kelas sastra dimulai, boleh memberikan tontonan-tontonan yang luar biasa dan memunculkan bahwa inilah link-link yang representatif untuk dijadikan sebagai dasar pembelajaran. Oh, nice. Jadi banyak yang bilang teknologi menghambat, bikin anak mudanya jadi lupa budaya dan segala macamnya. Ternyata juga tidak ya. Justru tidak. Justru yang harus kita viralkan itu identitas kebudayaan kita. Nah, itu yang kita munculkan di semua media sosial yang kita punya. Ya. Karena waktu kemarin juga saya pribadi sempat waktu scroll TikTok tuh ada tentang budaya yang ada di Bantimurung itu dari sosial media dan itu baru saya tahu itu betul-betul dari sosmed gitu kan. Nah, kalau dari Kak Asriadi mungkin kan sekarang mahasiswa tuh punya kreativitas yang tinggi juga Kak dengan teknologi. Nah, kira-kira dari Kak Asriadi apa sih hal yang mungkin nanti ke depannya nih Kak Asriadi bisa memberikan mungkin istilahnya kayak tugas untuk anak-anak mahasiswa kayak membuat sebuah topik mungkin yang mengenai budaya dan itu mungkin bisa dikenal sama banyak orang, apalagi sosial media anak-anak muda tuh sekarang luar biasa banyak gitu. Betul. Saya biasa siasati ketika memberikan tugas ke mahasiswa ya. Karena saya di Islamic Studies tentu banyak memunculkan bahwa bagaimana kondisi Islam itu dikenal di beragam media. Kadang saya gini, kalau Anda mau dapatkan A, buat video terkait dengan bla bla bla. Lalu saya akan memberikan statement point bahwa ketika like-nya dan share-nya itu tinggi, maka secara otomatis saya berikan Anda nilai sekian. Tapi kalau rendah berarti Anda tidak punya upaya. Targetnya apa? Kita mensosialisasikan nilai-nilai di diri kita dan di media sosial kita. Jadi jangan mengatakan bahwa nanti hal yang branded baru kita memunculkan di medsos. Tetapi kalau persoalan kearifan lokal malah kita merasa minder. Justru kita harus lebih pede memunculkan jati diri kita, budaya kita, kearifan lokal kita di media sosial yang kita miliki. Sehingga tercipta hal-hal yang viral bukan hanya yang di zaman sekarang, tetapi hal-hal di masa lalu yang punya nilai itu juga sama-sama kita viralkan. Betul. Karena kalau tadi Kak Abdi Mahesa bilang kanan untuk masa depan, tangan kiri untuk masa lalu ya. Jadi tidak boleh meninggalkan masa lalu juga. Kira-kira saya di tangan mana nih Kak? Oke, Kak Abdi ini cukup menarik. Tadi sempat Kak Hasriadi bilang bahwa di sosial media harus pede dan segala macamnya. Nah, terkadang di FYP saya itu saya tidak tahu dia orang Makassar karena dari bahasa
dia sudah tidak menggunakan bahasa Makassar. Sudah dalam kontennya tidak ada lagi dia menyebutkan sedikit-sedikit tentang Makassar ataupun Sulawesi Selatan. Nah, ini kan artinya bahwa banyak orang atau banyak konten kreator yang tidak pede untuk menjual budaya kita di kontennya itu gimana? Saya sering melihat juga konten-konten di TikTok itu culture shock orang Makassar ketika ada di Jakarta, dia pamer-pamerkan seolah-olah bahwa kita punya budaya itu terbelakang gitu, seolah-olah bahwa yang menjadi kiblat popularitas itu ketika kita menggunakan istilah-istilah yang dipakai Bahasa oleh masyarakat Inggris, yang ada di Jaksel gitu ya. betul, Jadi saya nih. sering lihat bahwa banyak konten kreator yang justru menyalahkan, menganggap bahwa kalau pakai bahasa Makassar tuh katrok ya kalau di Jakarta. Dalam beberapa adegan digambarkan bahwa di Jakarta nggak pakai istilah sweeping tapi razia gitu ya. Saya pikir bahwa itulah kita punya keunikan gitu ya. Itu bukan hal yang negatif bagi saya karena itu dibina oleh masyarakat dan ketika menyebut itu masyarakat paham. Itulah fungsi bahasa itu kan yang mana suka bersifat kesepahaman ya. Jadi ketika masyarakat Sulawesi Selatan paham tentang itu ya enggak mungkin disalahkan dalam memang salah dari perspektif orang sana karena tidak ada komunikasi kerjasama yang hadir, tapi itu bukan hal yang layak untuk dijadikan guyonan ya. Justru itulah yang menarik dari daerah kita di Sulawesi Selatan tentang istilah-istilah bahwa di sana itu nggak ada istilah pipet tapi sedotan gitu kan, nggak pakai istilah rumput Jepang tapi tali rapia. Jadi memang kita memang sangat menarik dan unik. Jadi saya lihat bahwa anak muda itu harus pede, itu yang kunci utamanya sih. Pertama pede, yang kedua bangga, yang ketiga itu harus betul-betul matunru-tunru bahasa Bugisnya, artinya dia bersungguh-sungguh fokus dalam menginternalisasikan nilai budaya yang dia miliki. Jadi budaya bagi saya setelah hampir 10 tahun layak sih sebenarnya dikontenkan, tapi itu bertabrakan dengan identitas kita bahwa kita orang Sulawesi Selatan tidak boleh narsis. Tidak boleh bahasa Bugisnya pujiale, artinya terlalu show up. Kita itu harus rendah hati. Walaupun kita tidak bisa show up, tetapi kebaikan kita, tutur kata kita, keteladanan kita lah yang menjadi salah satu personal branding kita gitu. Karena itulah modal yang berlaku hari ini. Kebanyakan sekarang Gen Z itu ya Mbak ya, dia selalu berkiblat bahwa orang baru dihargai ketika dia membangun sensasi, dia membangun popularitas, melabeli diri dia dengan hal-hal yang kontroversi. Sedangkan dalam budaya itu untuk kita kontroversi itu bukan dari perilaku kita, tetapi keteladanan kita, tutur kata kita, itulah yang menjadi sebenarnya identitas kita. Nah inilah yang rawan dari budaya modern ini, bahwa segala sesuatu itu dihargai, dianggap influencer ketika dia melakukan hal yang kontroversi. Makanya banyak konten-konten kreator itu untuk mendulang FYP yang tinggi itu dia melakukan hal-hal yang di luar nalar ya. Di luar nurul ya. Di luar nurul, dia buat konten-konten bagi makanan ke orang-orang ternyata isinya sampah Ya gitu. Allah, Dia kasihan. melakukan ini ternyata gitu. Jadi saya pikir tidak baik lah ya untuk memparodikan aksi sosial, tetapi ujung-ujungnya hanya untuk personal branding. Karena kita orang Sulawesi Selatan itu kalau kita memberi itu sifat masing-masing, jadi tidak boleh terlalu tidak boleh menjadikan itu sebagai cara untuk ditahu oleh orang gitu. Jadi narsisme kita itu bukan hal yang utama dalam pergaulan sehari-hari di Bugis Makassar ya. Karena kita orang Bugis Makassar itu orangnya transparan. Orangnya itu tidak banyak macam-macamnya. Dia datar orangnya. Makanya kalau menunjuk itu enggak kayak orang-orang di sana kita nunjuk begini. Kita enggak, kita begini. Artinya kita terbuka terhadap hal apapun, tetapi kita tetap memiliki prinsip gitu. Oke, wow luar biasa. Nah ini kalau tadi sempat juga tentang FYP-nya Iya. Nindi ya Kak, yang bilang katanya jarang-jarang ada yang memang menyuarakan bahwa ya dia adalah orang Makassar. Iya. Nah tapi juga realitanya itu Kak Abdi,
ada orang yang mungkin dari daerah misalnya itu tidak mau memang kasih lihat bahwa dia tuh orang daerah, karena kadang yang orang di kota itu maksudnya ya mungkin yang dari daerah mana ke Makassar gitu kan, itu pasti kayak iya apa kok pakai itu, bahasa apa itu gitu. Itu melestarikan bahasa kita juga itu adalah sangat yang penting gitu kan. Justru yang menghancurkan bahasa kita itu bukan teknologi, karena teknologi berhasil merekam ucapan kita itu dalam kamus digital. Justru yang merusakkan bahasa kita adalah gengsi-gengsi kita yang mengatakan bahwa ini bahasa keras apa ini segala macam. Padahal kan kemampuan berpikir kita itu, kemampuan kita mengolah ide kita itu ada di bahasa. Jadi kalau punahnya bahasa berarti punah juga karakter berpikir seseorang ya. Kita orang Sulawesi Selatan itu pandangan itu selalu lebih cepat lebih baik ya, seperti slogan JK ya. Kalau kita menerjemahkan naskah nih, ada kata nalokana, satu kata saja, tetapi kalau kita terjemahkan maka berangkatlah dia menjadi 3 kata. Berarti kita orang Sulawesi Selatan itu tidak muluk-muluk dalam ngobrol. Kita orangnya harus ringkas, padat, jelas dan tidak ruwet. Jadi memang yang tadi sepakat disampaikan bahwa bahasa apa itu? Dia mau ke logat daerah mau di sini. Justru itu yang menurut saya yang merusak ya mental orang-orang untuk pede berbahasa daerah. Jadi saya ketika saya keliling ke daerah di beberapa kabupaten, saya selalu menghimbau, menganjurkan agar mereka tetap berada pada jati diri mereka. Justru saya tertawa itu orang dari daerah tapi dia memaksakan logat atau bahasa setempat. Itu menurut saya dia tidak selesai dengan identitasnya karena dia berusaha untuk mencontoh identitas lain. Jadi mereka tidak memiliki pengendalian diri dan tidak memiliki prinsip yang kuat terhadap dirinya. Dirinya aja dia bohongin apalagi orang lain kan gitu. Betul masuk akal juga sih ya. Kita mungkin ke Kak Asriadi yang kayaknya ini juga menjadi paling sering kayaknya Kak. Kalau di kelas itu seperti apa sih? Apakah juga fenomena yang seperti itu ada? Karena Anak-anak pasti tuh sekarang gimana anak nih, mahasiswa Kak? kan pasti ada yang dari daerah gitu, kuliah di Makassar. Ya, di mana-mana kayaknya terjadi ya. Iya. Tapi hal yang ingin saya garis bawahi bahwa kita orang Sulawesi Selatan ini orang yang sangat cerdas, mampu beradaptasi dimanapun kita berada, walaupun tadi sangat dipaksakan berlogat dengan logatnya orang, ya. Tapi seharusnya yang harus kita munculkan adalah banggalah dengan identitas diri kita masing-masing. Dengan bangga dengan identitas kita, maka itu akan membuat kita lebih pede beradaptasi dimanapun kita berada. Ya, itu yang harus dibangun sebenarnya sehingga pertemuan besar di dalam kelas dari berbagai daerah itu yang akan membuat kita akan semakin siap diterima oleh sekitar kita dan juga kita siap beradaptasi dimanapun kita berada. Dan kalau mental itu sudah muncul, maka tidak ada lagi minder, merasa terbelakang. Saya dari kampung dan lain sebagainya, tidak lagi seperti itu. Tetapi saya merasa bahwa saya mampu berbaur, bermanfaat dan menunjukkan identitas diri saya, budaya saya dengan pede-pede saja berjalan di di rute yang sebenarnya. Tanpa memaksakan diri ikut-ikutan seperti itu. Berarti memang ya balik lagi bahwa budaya itu tanggung jawab kita semua ya kayak bukan cuman yang datang misalnya istilahnya datang dari kampung ke Makassar yang ada di Makassar mungkin ya. Artinya harus dirubah mungkin kalau bahasa apa itu kok pakai? Mungkin lebih diganti kayak itu artinya apa sih? Kita belajar gitu ya. Lebih mau tahu tentang budaya-budaya dari teman-teman kita yang lain. Apalagi mungkin Enggi juga kan bukan Sulawesi Selatan kan, tapi dia mau belajar loh sampai ada jadi host obrolan budaya di sini juga karena emang penasaran sama budaya-budaya di Makassar. Oke, jadi memang untuk berbicara soal budaya Tabe ataupun juga budaya-budaya yang lainnya itu sangat panjang sebenarnya ya untuk dibahas dan pastinya harus ada kesadaran dari diri kita sendiri semua ya, Kak Asriadi, Kak Abdi. Nah, mungkin terakhir kira-kira untuk closing statement mengenai budaya Tabe ataupun budaya yang ada di Sulawesi Selatan untuk anak-anak muda seperti apa sih Kak? Ya, Untuk kalau saya pegang prinsip al-muhafazatu 'alal qadim shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ya. Pertahankan budaya lama yang baik dan ambil budaya baru yang lebih baik tanpa meninggalkan kebaikan-kebaikan yang sudah ada di masa lalu. Ya, itu yang paling tepat kita. Betul. Jadi jangan ditinggalkan budaya lamanya. Kalau ada budaya baru yang bagus juga tetap diambil. Kita ambil. Tapi pertahankan nilai kebaikan itu untuk saling menyebarkan manfaat kepada siapa saja. Setuju. Luar biasa sekali. Dari Kak Abdi? Ya tadi Pak Ustadz juga ada ayat, saya juga ada ayat dalam bahasa Bugis coba tentang kita kebaikan itu. dengar. Isinya begini, Pak Kawaru de cenge
sapa ide cenge, pegau ide cenge, DC tu polena. Artinya lakukan yang baik, upayakan yang baik, ikhtiarkan yang baik. Insya Allah kebaikan itu juga yang akan menjemput. Jadi kita pikir bahwa budaya kita itu selalu berdimensi kemanusiaan, selalu berdimensi kebaikan. Karena kita dalam bahasa Bugis ada istilah kebaikan, yaitu deceng ya. Jadi kata beberapa syair-syair itu, deceng itu selalu diharapkan yang baik. Nih, deceng endre kiri bola, terjali tetap pere bana masing-masing. Wahai kebaikan, naiklah ke rumah, tak bertikar, tak berpermadani. Semua hanyalah kesederhanaan. Jadi kebaikan itu modalnya itu adalah kesederhanaan ya. Kalau ada orang kejili-jili ya, ada orang yang tak lekang, yang rapa-rapa ya, itu bukan kebaikan yang dia bangun ya, itu bukan dia kebaikan yang dia bangun. Jadi harapan saya bahwa jadilah diri kita sendiri dengan modal kebudayaan, karena saya pikir bahwa kebudayaan tidak akan mati ketika orang-orang masih bangga mengakui dirinya sebagai bagian dari masyarakat ini. Nah, itulah kebaikan dari kata tabe itu, karena tabe itu layak untuk dijadikan sebagai pendidikan karakter, layak untuk dijadikan sebagai bukan moto lagi ya, layak dijadikan sebagai suatu pandangan yang penting, karena itu adalah nilai kebaikan awal sebelum kita dikenal oleh orang. Gitu. Oke, berarti ada satu kata yang sama nih dari Kak Asriada dan juga Bisa Kak Abdi. diulang tadi Enggak katanya sih, sih, kepanjangan kayak soalnya bahasa panjang Arab. sekali. Tapi kasihan adalah kebaikan gitu. Jadi memang hal-hal yang baik harus terus diterapkan untuk kedepannya Kak ya. Oke. Kalau gitu terima kasih Kak Abdi, terima kasih Kak Asriadi. Semua kita ada waktu lagi ngobrolin budaya, karena ini narasumber yang tepat sekali. Saya rasa ada yang Kak Asriadi orang yang sering ketemu millennials, Kak Abdi juga sastrawan juga yang termasuk milenial dan Gen Z juga di dalamnya ya. Dan Oke, kita pamit dulu ya Nindi, karena tadi sudah mungkin mudah-mudahan bisa menjawab semua dan juga memberikan sebuah pelajaran yang baru lagi untuk kita terus menerapkan yang namanya budaya kita. Baik, kalau begitu saya Enggi. saya Nindi, Tabe, kita pamit sampai ketemu di obrolan budaya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.